Hai viewers, jumpa lagi bersama Medi dalam channel Infolo Media. Bagaimana kabar kalian hari ini? Medi doakan semua dalam keadaan sehat dan baik-baik saja. Nah, negara yang akan Medi bahas kali ini ialah negara yang terletak di Eropa Selatan. Namun yang unik dari negara ini ialah letaknya, yakni letaknya berada di dalam sebuah negara. Namanya ialah Republik San Marino atau yang dikenal dengan sebutan San Marino. Namun sebelum itu, silahkan tekan tombol subscribe dan jangan lupa nyalakan loncengnya ya, biar tidak ketinggalan informasi yang Medi sajikan di channel ini. Mari kita lanjut. Republik San Marino adalah negara terkecil kelima di dunia dan yang ketiga di Eropa. Letaknya berada di dalam negara Italia, tepatnya di sebelah utara Italia, berbatasan dengan Provinsi Rimini, Italia. Negara ini memiliki luas sebesar 61,2 km persegi dengan ibu kota bernama San Marino. Populasi penduduk San Marino pada tahun 2021 sebanyak 34.010 jiwa dengan bahasa resmi yakni bahasa Italia. Agama mayoritas di negara ini ialah agama Katolik yang dianut 97% penduduknya. Etnis yang tinggal di negara ini biasanya disebut dengan etnis Samarines. San Marino termasuk negara maju dengan mengadopsi mata uang euro, walaupun San Marino bukanlah negara anggota Uni Eropa. Menurut sejarah, San Marino adalah negara republik konstitusional tertua di dunia. Dibentuk pada tanggal 3 September tahun 301 oleh Santo Marinus dari Rap. Ia adalah seorang tukang batu Kristen yang kabur pada saat penganiayaan agama oleh Kaisar Romawi Diocletianus. Konstitusi San Marino diberlakukan pada tahun 1600-an. Ini adalah konstitusi tertua di dunia yang masih berlaku. Bahkan kabarnya Napoleon menolak untuk merebut negara ini karena Napoleon berpendapat bahwa negara ini merupakan sebuah model republik. Sistem pemerintahan yang dianut oleh San Marino adalah sistem pemerintahan republik parlementer. Namun kepala negaranya adalah dua orang yang disebut wali kapten atau kapten region yang dipilih oleh Dewan Parlemen untuk masa jabatan 6 bulan. Sedangkan kepala pemerintahannya adalah sekretaris negara yang juga dipilih oleh Dewan Parlemen untuk masa jabatan 5 tahun. Dewan Parlemen San Marino berjumlah 60 orang yang dipilih setiap 5 tahun sekali. Sejak disahkan sebagai negara pada tahun 1600-an, ternyata San Marino merupakan negara yang pertama kali membuka layanan pos di dunia. San Marino membuka layanan pos pada tahun 1607 dan kemudian mengeluarkan perangko sejak tahun 1877. Jadi tidak mengherankan kalau para kolektor perangko di dunia mencari perangko khas San Marino yang sudah berusia ratusan tahun. Hal yang juga unik dari negara ini ialah tidak terdapatnya bandara di San Marino. Bandara terdekat adalah Bandara Internasional Federico Fellini yang berada di daerah pantai Rimini, Italia. San Marino juga terkenal karena perhelatan balapan MotoGP-nya dan mobil Formula One. San Marino biasanya menggelar balapan MotoGP di sirkuit yang diberi nama Misano World Circuit Marco Simoncelli, yang juga dikenal sebagai sirkuit Marco Simoncelli. Sebetulnya sirkuit ini berada di Italia, tetapi karena sudah ada seri di Italia lainnya, seri ini kemudian disebut GP San Marino karena lokasi sirkuitnya lebih dekat ke San Marino. Marco Simoncelli adalah nama seorang pembalap MotoGP yang tewas dalam kecelakaan di sirkuit Sepang. Simoncelli meninggal dunia pada usia yang masih muda, yakni 24 tahun. Ia meninggal usai mengalami kecelakaan di lintasan sirkuit Sepang, Malaysia pada tanggal 23 Oktober tahun 2011. Seperti kebanyakan negara kecil lainnya, San Marino juga menggantungkan pendapatannya lewat sektor pariwisata. Letak San Marino di perbukitan membuat negara ini dikelilingi oleh landscape yang hijau. Karena San Marino memiliki pemandangan alam yang indah, maka negara kecil ini menarik minat 60.000 turis mancanegara per tahunnya untuk mengunjunginya. Nah, tempat wisata apa saja yang menarik di San Marino ya? Mari kita lihat. Tempat yang pertama ialah Rocca Gueta dan Torre Cesta. Ini adalah bangunan benteng yang memiliki menara yang terletak di punggung bukit di puncak Gunung Titano. Gueta adalah salah satu dari 3 puncak menara yang menghadap ke kota San Marino. 2 lainnya adalah Cesta dan Montale. Pada bendera negara San Marino sendiri terdapat lambang menara Rocca Gueta dan Torre Cesta. Jadi tidak mengherankan ya kalau objek wisata ini menjadi tempat yang paling populer di San Marino. Di menara ini juga wisatawan dapat berkeliling sambil menikmati pemandangan indah yang terbentang sejauh pantai Dalmatian. Wisatawan juga dapat menemukan toko cenderamata, toko makanan, minuman, dan toko wisata
yang menjual berbagai aksesoris dan merchandise untuk oleh-oleh. Tempat yang kedua ialah Museum Lilin. Di negara San Marino juga terdapat museum yang mempunyai konsep lilin. Oleh karena itulah, museum ini diberi nama Museum Lilin. Di dalam Museum Lilin terdapat 100 figur lilin untuk mewakili karakter sejarah San Marino yang terkenal. Saat berkunjung ke Museum Lilin, kita dapat melihat 100 figur lilin sambil belajar tentang sejarah negara San Marino. Untuk para wisatawan yang tertarik mengetahui tentang sejarah negara lain, maka wajib untuk mengunjungi Museum Lilin ini. Nah, tempat yang ketiga ialah Basilika. Basilika merupakan bangunan klasik yang dibangun pada abad ke-19. Bangunan klasik ini berdiri di atas gereja Romawi pada abad ke-4, lalu didirikan menjadi sebuah bangunan klasik yang bergaya basilika klasik. Basilika ini memiliki interior dengan lorong panjang, altar tinggi, dan terdapat guci yang berisi peninggalan Saint Marinus yang telah ditinggalkan di abad ke-4. Terdapat juga jejeran altar yang terdapat lukisan dan patung di atasnya. Tempat yang keempat ialah Rigi La Taverna. Di San Marino ada sebuah restoran yang populer bernama Rigi La Taverna. Bagi kalian pecinta wisata kuliner, kalian dapat mampir ke restoran ini untuk menikmati makanan khas San Marino. Restoran Rigi La Taverna ini terkenal dengan pasta, anggur, dan truffle-nya yang lezat. Tidak lupa juga dengan fagioli con le cotticine yang lezat. Ini adalah makanan sejenis sup kacang dan daging yang diracik dengan bahan-bahan masakan khas Italia. Namun jangan heran ya kalau harga makanan di tempat ini cukup mahal. Namun kalian jangan khawatir karena harga dan rasa cukup worth it. Oke viewers, itulah sebagian kecil dari tempat-tempat wisata menarik yang ada di negara Republik San Marino. Sebenarnya masih banyak lagi tempat-tempat wisata yang menarik yang bisa kita kunjungi di negara ini. Semoga informasi yang Medi sajikan tadi bisa menambah wawasan kita semua untuk mengenal kawasan atau wilayah sebuah negara di dunia. Dan jangan lupa untuk tekan tombol subscribe serta nyalakan loncengnya ya, biar Medi lebih semangat lagi dalam menyajikan informasi di channel ini. Sampai jumpa!